Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Bagi yang pertama hadir di channel Black Cuan, silakan ya jangan ragu-ragu untuk menekan like, kemudian memberikan komentar di video ini ataupun mensubscribe channel ini dan jangan lupa membunyikan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika saya mengupload video nantinya. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan berbicara mengenai event-event yang terjadi di seputar pasar kripto ya. Jadi yang pertama di sini itu kita akan berbicara tentang altcoins ya, terutama Polkadot, Dogecoin, kemudian ada juga Ethereum ya. Dan terakhir nanti itu juga ada sharing mengenai 3 koin yang potensi ya untuk bulan Agustus ini. Baik teman-teman, yang pertama di sini kita lihat dulu di CoinGecko ya teman-teman ya. Pada hari ini pun Bitcoin masih bertahan di 23 ribuan dolar, kemudian market cap kita juga sudah ada kenaikan ini untuk total market cap cryptocurrency secara keseluruhan ya. Hari ini pun dia sedang naik 3,3% teman-teman, dan this is good. Kemudian kalau kita lihat ya, kita ini coba banding-bandingkan ataupun coba melihat teknikal sebentar ya mengenai total market cap ini ya. Jadi sekarang ini kita sudah berada di bottom ini menurut Pentosi, tetapi bottom ini itu adalah puncak yang terjadi di 2017 teman-teman. Di sini para technical analis itu ya, itu mulai dengan dua kemungkinan di sini teman-teman. Apakah dia ini akan terus mantul ketika ini terjadi atau total market cap kita itu akan mencoba nge-retest sebentar ini di resisten di sini ya. Kemudian dia akan jatuh atau dia akan terus tembus dan naik seperti itu teman-teman. Jadi dia tidak seperti V dia akan naik gitu ya, tetapi dia mungkin akan ada semacam pola-pola sideways dulu, kemudian dia baru akan naik. Seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Jadi silakan kalian menulis komentar kalian mengenai pandangan kalian tentang total market cap ini ya. Saya ingin tahu pendapat kalian, terutama karena kita ini kan sekarang berada di bear market, kemudian ditambah lagi kita dengan ada isu makroekonomi, perang Rusia dan Ukraina itu ya teman-teman ya. Belum lagi The Fed dengan kenaikan suku bunganya, jadi ancaman resesi, inflasi, segala macam. Jadi semua indikator itu tidak bisa kita hiraukan begitu saja teman-teman. Kemudian ya, kalau kita lihat di chartnya untuk Bitcoin di sini ya, dia sekarang berada di channel ini teman-teman. Ini untuk time frame yang 2 hari ya. Jadi sekarang kita ini sudah berada di dasar ya. Dan RSI kita ini juga sudah menyentuh dasar, oversold dia. Nah, apakah ini akan menjadi katalis kalau secara teknikal analisis ya? Apakah ini akan menjadi katalis Bitcoin akan mantul ke depannya? Jadi minimal kalau saya lihat ya, dia naik sampai di ATH saja itu ya, mungkin akan butuh waktu sekitar beberapa bulan. Jadi tidak mungkin dia akan terjadi bull run langsung sekarang, saya pastikan itu ya. Menurut saya, ini pendapat pribadi saya teman-teman. Jadi untuk selama bear market ini kita tetap steady saja, bertahan, hold garis keras, tahan meskipun sudah menderita luka-luka, darah di sana sini berceceran, udah tahan saja, asal tidak mati saja teman-teman, dan jangan pinjol ya. Kemudian ada berita bagus ya mengenai Dogecoin dan Polkadot ya. Jadi ternyata dua koin ini ya, di Jepang itu susah loh ya masuk itu untuk aset-aset kripto itu, karena mereka sangat ketat ya ke sistem keuangannya di Jepang itu, ataupun sistem industri di Jepang itu agak susah. Tetapi dengan menerima Dogecoin dan Polkadot ini menambah daftar koin-koin kripto yang sudah mulai bebas beroperasi atau bebas untuk diperjualbelikan di Jepang. Karena seperti yang kita tahu di tahun kemarin saja itu XLM dan XRP itu aja yang bisa diterima. Jadi yang lain-lain itu masih belum lah. Jadi ada beberapa koin sih kemarin itu, tapi yang saya highlight itu adalah XRP dan XLM ya untuk di Jepang, dan sekarang ini telah ditambah dengan Dogecoin ataupun Polkadot teman-teman. Jadi di Japanese Bitbank ya, dia sudah mulai aktif di sana. So untuk yang hold Polkadot ataupun Dogecoin, this is a good news for you guys. Dan Polkadot ini sempat bagus ya kemarin harganya itu. Jadi ternyata dia ada event teman-teman. Jadi pada tanggal 5 itu dia ada event di Rust Conference ya, di Portland, USA. Dan event-event seperti inilah yang bisa kadang-kadang kita teliti ya kalau kita jadi traders ataupun investor, terutama traders ya, kalau kita ingin lihat ada pergerakan harga yang lumayan singkat, cepat, dan agak tinggi gitu kan. Jadi kita lihat koin-koin yang akan ada event. Jadi kalian bisa lihat itu ada di coindar.org ya. Itu bisa. Jadi tanggal 5 kemarin itu seperti contohnya Polkadot di sini teman-teman. Kemudian untuk Ethereum teman-teman ya. Di Ethereum ini itu juga ada event ini dari coinmarketcall.com. Di sini tanggal 11 Agustus Goerli Match-nya. Kemudian diperkirakan ini 19 September 2022 ini merupakan mainnet-nya. Tetapi saya fokus dulu ke Ethereum Goerli Match-nya itu ya.
Di sini diperkirakan tanggal 4 Agustus sebelumnya ya dimajukan, tetapi 4 Agustus sudah lewat teman-teman. Maka sepertinya Agustus 11 itu adalah tanggal mainnya untuk Gorilla Match. Nanti kita lihat. Sepertinya akan ada perubahan harga yang lumayan signifikan juga, karena kadang-kadang kan orang-orang itu suka FOMO ketika melihat atau ada berita yang ada event. Tapi buat teman-teman saya sarankan untuk tidak FOMO dalam hal ini ya. Kemudian kita ke Cardano ini teman-teman ya. Increase in wallet addresses indicates renewed interest in ADA. Jadi ada peningkatan ini teman-teman di jumlah wallet ya di ADA ya. Dan juga saya ada klarifikasi nih sebentar. Mohon maaf, kemarin saya mengatakan bahwa blockchain-nya Solana, bukan jaringannya Solana yang kena hack ya, wallet-nya yang kena hack. Maaf teman-teman ya. Jadi sekarang ini untuk yang ADA nih teman-teman ya, ada penambahan jumlah wallet gitu. Jadi orang-orang baru itu banyak masuk ke ADA sekarang ini, dan ini merupakan salah satu pertanda yang positif buat ADA. Meskipun saya tahu harganya masih di bawah $1 sekarang ini. Dan untuk rekap bulanannya semuanya naik ini teman-teman. Untuk rekap bulanannya Cardano di bulan Juli kemarin itu ya. Jadi di sini untuk native tokennya itu ada 5,70 juta, kemudian walletnya 3,5 juta, kemudian ada Plutus Scripts-nya itu smart contracts-nya itu juga ada kenaikan 4,76%. Transaksinya itu 47 juta. Dia kenaikan 4,9% di bulan Juli saja kemarin itu teman-teman. Dan bagi kalian yang punya Cardano gitu kan, ragu kalian karena harga Cardano itu sedang turun atau apa segala macam, menurut saya ya, ini bukan suatu hal yang perlu kita takutkan sekarang ini. Karena dari sekian banyak koin ya, meskipun Cardano dianggap lelet, Cardano ini masih bertahan tetap di 10 besar. Sama seperti XRP itu teman-teman. Dan terakhir di sini saya berbicara mengenai 3 koin yang potensi ya di bulan Agustus ini. Mungkin para traders ini bisa lah untuk mulai memantau ini 3 koin ini ya teman-teman ya. Yang pertama di sini itu adalah jelas Ethereum itu ya. Karena event yang akan datang itu yang pastinya saja itu ada 2. Seperti kita bilang di video tadi itu adalah tentang Gorilla Match-nya dan The Merge nanti di bulan September. Ada bisikan, ada info gosip lah ya, saya bilang seperti itu dari insidersnya Ethereum itu ya. Setelah The Merge itu ada kemungkinan Ethereum itu sampai $5.000 loh teman-teman. I don't know. Cobalah kalian komen di kolom komentar, siapa tahu kalian punya info. Kemudian Polygon Matic, jangan pernah kita ragukan Polygon Matic. Setahun belakangan ini sampai sekarang dia yang paling aktif developmentnya. Banyak sekali temannya dia sudah berpartner teman-teman. Dan terakhir itu kan Disney. Itu yang bikin dia naik sekali, tinggi sekali dia naik. Kemudian yang terakhir itu sekarang adalah Polkadot. Dot ini sudah saya katakan tadi itu dia ada event di tanggal 5 kemarin. Tetapi menurut saya, Profesor Gavin Wood ini masih terus bekerja. Dia itu sama mungkin ya, kalau saya pikir-pikir itu sama telitinya dengan Charles Hoskinson, teman-teman. Dan mengenai keadaan bear market ini, teman-teman ya, untuk saya pribadi, saya tidak ingin membeli koin itu ketika bull run ya. Jadi saya lebih senang membeli koin itu ketika di bear market. Sekarang kalau saya permisalkan saja ya, kalau misalnya saya menunggu harga Cardano ini, kalau kita IDR-kan itu, kita udah siapin modal, kemudian kita ingin beli Cardano ini ya teman-teman ya di harga 1.000 ataupun di 1.500 gitu kan. Terus kita nunggu saja pas di harganya 4.000 atau 6.000 gitu, kita nggak mau beli gitu kan. Nah, dengan harapan kita ingin beli dia di harga 1.000 atau 1.500 atau bahkan di bawah 1.000. Tetapi ternyata dia malah setelah itu dia mantul teman-teman, dan dia nggak pernah nyentuh 1.500 atau 1.000 itu tadi atau di bawah 1.000 tadi. Maka yang ada itu adalah kita akan beli dia nanti itu di harga 7.000, 8.000, $1, $2 ataupun $3. Apalagi kalau dia bisa nanti berhasil menyentuh ATH-nya. So, buat saya lebih baik nembak kecil-kecil, nyubit dikit-dikit daripada nunggu tapi tidak ketemu gitu kan. Ya itulah strateginya untuk di bear market seperti ini. Jadi nanti kalau bull run saya bisa jual mungkin maksimal 75% ataupun sampai 80% dari total yang saya hold selama bear market itu teman-teman. Baik, jika kalian punya perspektif lain mengenai pasar kripto ini, silahkan komen ya di kolom komentar, ataupun ada request-request tentang koin yang ingin kalian bahas. Sebisa saya ya teman-teman ya, sebisa saya akan coba untuk membahasnya untuk kalian. Demikian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.